Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua, baik yang beribadah di gereja maupun yang melakukan ibadah melalui live streaming. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Saya percaya kalau kita semua datang dalam hadirat Tuhan dengan membawa segala ucapan syukur kita, amin. Tanpa kita sadari saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September. Mungkin kalau dalam tahun ini kita sama-sama merasa kesusahan, kita boleh melalui masa-masa sulit. Tapi satu hal yang boleh kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita, amin. Haleluya, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun Tuhan kami boleh melewati saat-saat sulit pada hari-hari terakhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa karya keselamatan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus mengalir melingkupi segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap membawa segala korban syukur kami, pujian kami yang hanya akan kami naikkan dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh kami permuliakan. Haleluya, haleluya. Amin.
Yang tak terhilang, yang ku miliki.
tercurah bagi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan dari setiap kami Tuhan. Curah bagi kami Tuhan. Di atas Kalvari kami mau nyatakan Kau yang layak Tuhan. Hormat dan kuasa-Nya bagi Yesus.
pujian hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu iman kami boleh dikuatkan. Kami yang lemah kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Kami yang sedang dalam percobaan boleh Kau lepaskan melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah iman-Mu boleh terus tumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati lidah bibirnya Tuhan. Kau berikan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Kiranya biarlah apa yang boleh keluar dari mulutnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami perhalaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Masih ada sukacita, Bapak Ibu? Masih semangat? Puji Tuhan. Kita tetap harus memelihara hati kita, memelihara sukacita kita. Sebab menghadapi pergumulan, tantangan yang memang sudah berat, kita tidak punya pilihan lain selain memantapkan diri kita. Dan salah satu kunci untuk memantapkan diri kita adalah tetap memelihara hati, memelihara sukacita kita, untuk kita tetap memiliki semangat berjuang, mengalahkan setiap tantangan kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat janji Tuhan yang perlu untuk kita perhatikan kembali di tengah-tengah tantangan kehidupan kita hari ini. Kita perlu menguatkan diri kita perlu memantapkan kembali diri kita, agar kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bisa tetap terus berada di dalam sebuah jalan atau rel kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tergoncang, kita tidak tergoyahkan, atau kita tidak tergoda karena berbagai tantangan kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita tetap bisa ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Dasar pembacaan ayat Alkitab kita pada pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema firman Tuhan adalah berkat pemulihan. Puji Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang mungkin saudara dengar di televisi atau di media-media massa, media elektronik, Indonesia, bangsa kita, dan seluruh masyarakat dunia hari-hari ini sedang memasuki apa yang disebut dengan situasi resesi ekonomi,
di mana kemudian ekonomi itu berjalan lambat, keadaan ekonomi begitu turun, daya beli begitu menurun, sehingga kemudian seluruh kehidupan ekonomi itu terganggu. Nah, saudara, situasi seperti ini adalah sebuah situasi yang memang sangat ditakutkan, sehingga pemerintah kita dengan sungguh-sungguh berupaya sebaik mungkin, dan itu sudah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi kita hari-hari. Karena kalau kemudian kita terus mengalami situasi seperti ini, maka akan memicu dampak-dampak kehidupan yang jauh lebih buruk. Saudara, situasi seperti ini memang kemudian menjadi sebuah hal yang sangat membuat kita takut menghadapi masa depan, membuat kita ragu untuk berjalan, membuat kita semakin lesu untuk meningkatkan seluruh kondisi kehidupan sosioekonomi kita. Saya tidak tahu apa yang mungkin juga saudara sedang hadapi, bagaimana saudara berjuang di dalam setiap usaha-usaha Bapak Ibu semua, dan saya kira kita semua mengalami dampaknya hari-hari ini. Situasi-situasi itu membuat semuanya menjadi lesu, semua serba meragukan, dan pada akhirnya membuat banyak sekali tujuan-tujuan, harapan-harapan dari kita semua menjadi terhalang. Saudara, menghadapi situasi seperti ini, tentu banyak orang kemudian membangun sebuah respons, memberikan tanggapan terhadap situasi-situasi seperti ini. Pemerintah mengucurkan banyak dana ya, untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Usaha-usaha kecil dibantu supaya semua bisa dibangkitkan kembali. Walaupun kita melihat memang itu bukan sesuatu yang mudah, karena semua orang takut. Mau usaha takut, laku enggak? Mau jualan takut, mau pulaan takut. Saya beli makanan anjing itu banyak yang enggak stok, katanya harus pesen dulu. Oh, berarti kan memang orang takut untuk ngetok, takut nanti terlalu banyak di gudang, lalu kemudian barang enggak keluar, bangkrutlah dia. Bingunglah dia menghadapi situasi seperti ini. Nah, saudara, situasi seperti ini kemudian mengundang banyak sekali respons dalam banyak orang. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kemudian kita harus merespon situasi ini dari sudut pandang iman kita, dari sudut pandang Alkitab, sehingga kemudian situasi resesi ekonomi ini tidak menjadi sebuah hal yang menghalangi kita untuk dapat menghadapi masa depan, untuk membuat kita tidak lagi bergairah menghadapi masa depan. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan mengajar umatnya dan membawa kehidupan umatnya itu bertahan, sehingga pada akhirnya berbagai kondisi, berbagai situasi berat yang mereka halang dapat mereka hadapi satu demi satu, dapat mereka kalahkan satu demi satu. Walaupun memang itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan bagaimana kemudian nyanyian-nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh Alkitab mau mengingatkan setiap orang tentang situasi yang ia hadapi dan bagaimana kemudian ia harus menghadapinya. Saudara, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah mazmur atau nyanyian ziarah, sebuah nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh orang ketika mereka mau pergi ke Yerusalem di dalam perayaan-perayaan hari besar. Jadi setiap kali ada perayaan hari besar, orang-orang Yahudi itu datang ke Yerusalem. Nah, dalam proses perjalanan yang agak naik itu, ya karena daerah perbukitan, mereka seringkali menyanyikan nyanyian ziarah ini. Makanya nyanyian ziarah ini disebut juga nyanyian waktu orang mau naik ke Bait Allah, ke Yerusalem. Itu. Nah,
di dalam nyanyian Mazmur 126 ini, saudara, kita menemukan sebuah nyanyian penting yang ingin disampaikan oleh Alkitab, pengajaran yang ingin disampaikan oleh pemazmur tentang hal yang perlu untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Hal apa yang kemudian ingin disampaikan dalam tulisan Mazmur 126 ini? Terkait dengan sebuah situasi berat yang dihadapi oleh umat Tuhan, yang juga pada waktu itu menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ini. Dan di dalam nyanyian ini ada pengajaran-pengajaran penting yang dapat kita juga renungkan, dapat kita juga taruh di dalam hati kita sebagai sebuah dasar bagaimana kita dapat dengan mampu, dengan sungguh-sungguh berdasarkan keyakinan kepada Allah itu menghadapi berbagai tantangan kehidupan itu. Yang pertama, saudara, dari nyanyian Mazmur 126 ini, pesan yang ingin disampaikan di dalam nyanyian itu adalah agar setiap umat Allah memiliki sebuah pengharapan bahwa Allah, Tuhan, pencipta langit bumi itu pasti akan memulihkan kehidupan umat. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Ini yang mau disampaikan di dalam nyanyian Mazmur ini. Ketika Mazmur ini dimulai dari sebuah pernyataan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pemazmur ingin menyampaikan kepada mereka yang menyanyikan mazmur itu untuk selalu mengingat bahwa ada suatu saat di mana Allah akan memulihkan keadaan Sion. Akan muncul, akan datang sebuah masa di mana pemulihan itu pasti akan terjadi. Ini yang ingin disampaikan oleh mazmur ini kepada umat Tuhan. Dan ketika mereka menyanyikan ini, mereka membangun sebuah pengharapan bahwa pemulihan itu pasti akan terjadi. Siapakah Sion sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat ini? Saudara, Sion sering sekali merujuk kepada yang secara harafiah dia sebenarnya adalah sebuah gunung di Yerusalem, ya, di Israel sana. Tetapi di dalam Alkitab, Sion seringkali merujuk kepada tempat di mana Allah bertahta. Namun Sion juga seringkali merujuk kepada kehidupan umat Allah, yaitu Israel. Jadi ketika ayat ini memulai dengan sebuah pernyataan, ketika Allah memulihkan Sion, maka Sion yang dimaksud ini adalah kehidupan umat Allah, di mana Allah bertakhta di dalamnya, Allah berdiam di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan Sion. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen membaca, tentu kita kemudian memperluas makna Sion itu tidak hanya dalam konteks kehidupan Israel, tetapi kita juga sebagai tempat kediaman Allah. Pemazmur 126 ingin mengatakan bahwa ada saatnya Sion itu akan dipulihkan. Ada waktunya di mana Sion itu akan dibangkitkan kembali. Kalau dalam konteks Israel, tentu kejadian-kejadian yang sangat terkenal di mana kehidupan Israel mengalami keterpurukan adalah ketika mereka dibuang ke tanah pembuangan di Babilonia. Mereka begitu sangat terpukul dengan kondisi kehidupan mereka. Mereka merasa seperti orang yang tak lagi berpengharapan, sehingga mereka betul-betul pada waktu itu mengalami kefrustrasian. Nah, firman Allah datang melalui Nabi Daud, melalui orang-orang yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa
kehidupan umat Allah itu pasti akan dipulihkan. Kenapa? Karena Allah berdiam di sana. Jadi saudara, kalau kemudian kita bertanya, apakah Allah akan memulihkan kehidupan kita, umatnya? Apa keyakinan saudara? Apakah Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya? Ya, harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan umat. Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya. Dan ini harus dibangun di dalam sebuah kesadaran kita, bahwa kita memiliki sebuah pengharapan, bahwa jika kita adalah umat Allah, kita adalah Sionnya Allah, kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Karena engkau adalah bait Allah, kita adalah bait Allah di mana Allah berdiam. Maka kita yakin bahwa tidak selamanya kehidupan orang benar itu akan dibiarkan menjadi goyah. Tuhan tidak akan terang yang sudah mau padam itu apa? Nyanyian itu, subuh yang sudah terkulai tidak akan dipadamkan. Subuh bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Ya kan? Terang yang sudah mulai hilang-hilang tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Ada waktunya pemulihan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Saudara harus punya pengharapan. Dan ini pesan yang sebenarnya ingin disampaikan aku. Kita harus memiliki pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Sekalipun saudara membaca, saudara melihat kondisi kehidupan ekonomi bangsa kita memang semakin menurun, ya, karena memang situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi jika kita sudah mengalami kondisi ini, lalu kemudian kehilangan pengharapan untuk dapat melanjutkan seluruh perjuangan kehidupan, apa yang akan semakin terjadi? Pengharapan itu sesuatu yang harus kita bangun kembali. Pengharapan itu harus ada di dalam diri kita. Apa yang bisa membuat saya berharap? Firman Tuhan. Apakah Tuhan akan memulihkan saya? Jika kita adalah Sionnya Allah, tempat di mana Allah berdiam, masakan Tuhan tidak akan memulihkan kehidupan tempat di mana Ia berdiam. Jika kita ini adalah tempat kediaman Allah, apakah Tuhan tidak akan memulihkan kehidupan kita? Nah, disinilah pentingnya pengharapan itu dibangun. Disinilah pentingnya kita terus harus memiliki pengharapan bahwa Allah pasti akan memulihkan setiap kehidupan umatnya. Nah, wujud pemulihan itu, saudara, dinyatakan di dalam ayat ini, digambarkan, dilukiskan, sehingga kemudian kita yang berharap itu dapat melihat. Diungkapkan di situ bahwa di dalam Mazmur 126 ini, wujud dari pemulihan itu ditunjukkan oleh pernyataan di mana Allah akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu kita akan dikatakan seperti orang yang bermimpi. Mimpi, orang yang bermimpi, orang yang terkagum, orang yang kemudian melihat sesuatu yang ingin dinyatakan oleh Allah. Mulut kita penuh dengan tawa. Kita seperti orang yang terkagum-kagum melihat karya Allah. Mulut kita penuh dengan sukacita. Dan orang akan melihat sebuah karya yang besar yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan umat. Orang akan melihat bahwa pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan umat. Bangsa-bangsa akan melihat, dan kita semua juga akan melihat bagaimana Allah akan memulihkan kehidupan umat. Pada waktu itu, Mazmur ini kata, pada waktu itu engkau akan melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja di dalam. Engkau akan melihat bagaimana sukacita dari Allah akan memenuhi kehidupan. Pemulihan pasti Allah akan kerjakan dalam setiap kehidupan. Ini yang pertama. Namun yang kedua, saudara, pengharapan itu, keyakinan itu bukanlah sebuah elemen penting dari kehidupan kita yang bersifat
satu-satunya tumbuh. Artinya cuma pengharapan saja. Kemudian kita tidak melakukan apa. Alkitab kemudian memberikan sebuah pesan yang lebih konkret, bahwa pengharapan-pengharapan itu, keyakinan-keyakinan itu harus juga kemudian dibarengi oleh sebuah sikap yang lain. Di dalam Mazmur 126, pemazmur kemudian mengajak kita untuk kemudian membaca sebuah seruan doa. Jadi hal yang kedua yang kita bisa lihat, bagaimana pemulihan itu akan terjadi, atau wujud konkret dari pengharapan itu seperti apa bentuknya. Tidak lain adalah ketika umat itu berdoa dengan tidak cuma-cuma. Orang yang berharap kepada Allah bukanlah sekedar orang yang hanya sekedar menggantungkan pengharapan kosong tanpa kemudian terlihat detail-detail kehidupan pengharapannya. Orang yang hidup berharap kepada Allah itu akan terlihat di dalam sebuah kualitas kehidupannya. Yang dimunculkan di dalam ayat ini adalah kehidupan doanya. Karena wujud konkret dari orang yang berpengharapan kepada Allah itu apa? Salah satunya berdoa. Berharap kepada Allah, ya berdoa kepada Allah. Orang yang memang menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapannya tentu akan mewujudkan secara konkret tindakan pengharapannya itu. Kalau Bapak Ibu berharap pada seseorang yang sanggup menolong Bapak Ibu semua, dan dia adalah satu-satunya orang yang Bapak Ibu anggap sanggup untuk menolong, tentu wujud pengharapan itu, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dengan apa yang mau kita kerjakan, kita akan datang kepada dia, lalu kemudian meminta dia untuk menolong kita, karena kita tahu cuma dia yang bisa menolong kita. Kita tahu hanya dia yang bisa memberikan kepada kita solusi, jaminan, pertolongan di dalam diri kita. Pengharapan kita kepada orang itu pasti akan terwujud dalam tindakan-tindakan konkret. Kita datang, kita mohon, kita minta, kita bernegosiasi, kita melakukan hal-hal yang dapat sekiranya membuat orang itu kemudian pada akhirnya tergerak untuk menolong kita. Konkret. Demikian juga orang yang hidup di dalam pengharapan. Dan kalau kita ingin melihat pengharapan, karya, berkat, kemuliaan Allah itu terjadi, jangan pernah untuk melupakan doa. Jangan pernah untuk terus memanjatkan doamu. Jangan lupa untuk terus memohon kepada Allah. Di dalam ayat 4, setelah pemazmur menyampaikan tentang apa yang akan terjadi dengan mereka yang mengalami pemulihan itu, ayat 4 itu berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Batang air kering seperti sungai di tanah Negev yang kadang-kadang dalam musim-musim tertentu kering. Pemazmur ingin melukiskan, pulihkanlah keadaan kami yang sedang ada di dalam situasi seperti ini. Nah, saudara, kalau kemudian kita coba refleksikan bahwa ternyata pengharapan itu harus konkret. Pengharapan itu harus berwujud di dalam sebuah tindakan-tindakan spiritual yang benar. Dan dalam ayat ini diungkapkan dalam wujud doa kepada Allah. Doa itu menjadi sebuah penjamin kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Allah. Lewat doa-doa kita itu terus membangun hubungan dengan Allah. Doa
doa menunjukkan bahwa kita ini umat dan Allah itu sebagai Tuhan kita. Doa itu menunjukkan bahwa kita ini ada di dalam sebuah kondisi yang memang harus ditolong oleh Dia yang lebih berkuasa. Doa itu menjadi sebuah pengakuan bahwa Allah lah Tuhan, kitalah umat yang membutuhkan pertolongan. Di dalam doa itu ada hal-hal konkret yang kemudian membuat kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan kita. Di dalam doa itu kita menunjukkan siapa diri kita. Di dalam doa itu kita menunjukkan identitas diri kita bahwa kita ini umat Allah. Nah, saudara, kehidupan yang terkoneksi dengan Allah di dalam doa tadi tentu akan mewujud dalam perilaku-perilaku kehidupan sosial yang benar, dalam kehidupan sosio-spiritual yang benar. Jadi ketika orang itu memiliki pengharapan dan dia hidup di dalam doa, maka wujud konkret dari kehidupan orang yang berpengharapan itu apa? Hidupnya harus memiliki sebuah kondisi kehidupan spiritualitas yang baik, yang tercermin dalam kehidupan sosialnya, tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, tercermin dalam kehidupan praktisnya. Berkat pemulihan akan terjadi ketika setiap orang yang berpengharapan tetap menjaga kehidupannya, perilakunya, sikapnya, visinya, kehidupannya, misinya terjaga. Kalau kita mau mengalami sebuah pemulihan dari Tuhan, tetapi kemudian sikap kita, perilaku kita, tindakan kita jauh dari hukum-hukum Allah, maka kita juga tidak akan melihat pemulihan itu. Doa adalah ekspresi dari kehidupan orang yang berserah kepada Allah. Dan karena dia berserah kepada Allah, maka firman Allah itu menjadi bagian yang berotoritas atas hidupnya. Perkataan Allah, hukum Allah itu menjadi standar penting bagi hidupnya. Dan kalau ini terjadi, apa perilakunya kemudian menjadi perilaku yang tidak benar? Apa pilihan sikapnya menjadi sebuah pilihan sikap yang tidak benar? Tentu saya yakin tidak. Nah, dalam kondisi kehidupan resesi ekonomi seperti ini, orang akan tergoda untuk kemudian berbuat yang tidak baik. Orang akan tergoda untuk berperilaku curang. Orang akan tergoda untuk mengambil kesempatan atau mencari hal-hal jalan pintas yang sekiranya mungkin dapat memuaskan diri. Dan dalam kondisi seperti ini itu pasti akan mudah sekali menggoda kehidupan kita umat Allah. Dalam kondisi seperti ini, apakah tingkat kejahatan kemudian semakin turun? Saudara lihat di mana permintaan konsumsi kehidupan itu naik, biasanya tingkat kejahatan turun atau naik? Naik. Nah, kemarin kan di dalam WA grup sudah disampaikan oleh Bu Tari, ada orang jalan di mana itu? Underpass itu dirampok. Tingkat kejahatan semakin tinggi. Kenapa? Semua susah, semua sulit. Semua orang mengalami sebuah kondisi di mana dia ditekan oleh keadaan itu. Sementara ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia cukupi. Orang semakin sulit. Dalam situasi segini, seperti ini, orang dapat tergoda untuk melakukan hal-hal yang respon apa yang perlu untuk kita bangun dalam situasi seperti ini? Salah satunya adalah membangun terus hubungan dengan Allah. Memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan memulihkan kita.
Terus kemudian membangun sebuah respon kehidupan spiritualitas yang tetap baik. Jaga kondisi kehidupan spiritualmu dengan baik. Sebisa mungkin jaga kehidupan agar itu tidak menghalangi karya pemulihan Allah terjadi dalam hidup. Sebisa mungkin jaga kondisi kehidupan kita, rohani kita, iman kita, supaya jangan sampai menghalangi berkat pemulihan Allah itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Tuhan mengerjakan pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan umat, tapi kehidupan umat itu harus merespon. Umat Israel ketika mereka terbuang di tanah pembuangan, mereka kemudian mulai melakukan refleksi. Apa sih hal yang sudah saya lakukan? Apa yang sebenarnya Tuhan ingin saya kerjakan? Apa hal yang Tuhan ingin untuk saya tidak berbuat? Mereka melakukan refleksi, maka muncullah Mazmur ini. Salah satunya. Muncullah pengajaran-pengajaran firman Allah yang lain di tanah pembuangan. Semua itu wujud dari sebuah kesadaran bagaimana janji pemulihan itu bisa mereka nikmati. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya karena kita umatnya. Namun ketika kita sadar bahwa kita umatnya, apa yang mengatur? Ya hukum Allah. Pemulihan akan dikerjakan dalam diri umatnya. Dan kata umatnya menunjukkan bahwa di dalam diri umat Allah itu ada hukum Allah yang diam di dalam. Sehingga wujud konkret dari pengharapan itu adalah tetap membangun sebuah hubungan dengan Allah yang akan terwujud dalam seluruh perilaku sosio-spiritual kita. Kita tetap memelihara hidup kita, rohani kita, kejujuran kita, kesungguhan kita sebaik mungkin pelihara, jaga supaya kita tetap melihat karya pemulihan Allah itu terjadi dalam diri kita. Amin. Tantangan godaannya memang banyak dalam situasi seperti ini. Suruh kita untuk ambil jalan pintas, ambil cara-cara curang, ambil cara-cara yang tidak benar. Godaannya pasti banyak. Dan itu semakin memperberat ketika kita semakin ada di dalam sebuah kondisi yang tertekan. Tapi apapun kondisinya, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Dalam kondisi yang terkoneksi dengan Tuhan, hidupmu yang sungguh-sungguh terkoneksi dengan Tuhan pasti akan terpelihara imannya. Rohaninya akan terpelihara. Ketergantungan yang sungguh kepada Allah akan menjadi dasar bagi kita untuk hidup di dalam firman Allah. Jadi ketika orang terus berdoa, dia terhubung dengan Allah, dia sadar dia adalah umatnya, maka ini saya yakin akan berimbas kepada seluruh tindakan konkret kehidupan sehari-hari orang itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, kita menghargai Dia sebagai Tuhan kita, maka kita akan menjaga firman di dalam hidup kita. Jangan sampai berkat Tuhan hilang, berkat pemulihan itu pergi hanya karena kita tidak mau mempersiapkan diri untuk karya pemulihan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana berkat pemulihan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah memiliki sebuah sikap untuk terus menabur yang terbaik sekalipun dengan cucuran air mata. Jadi kalau yang kedua tadi adalah kondisi kehidupan rohani, pilihan sikap kita jaga, pertimbangan-pertimbangan etis kita jaga, pertimbangan-pertimbangan moral kita jaga, karena kita hidup di dalam doa. Maka yang ketiga yang ingin ditekankan adalah berkat pemulihan itu akan terjadi ketika kita mau terus menabur yang terbaik sekalipun di dalam cucuran air mata. Terus melakukan yang terbaik dalam setiap bagian-bagian hidup kita. Yang dimaksudnya apa, saudara? Nah, ketika saudara bekerja, kerjakan yang terbaik.
Istilah yang dipakai ini menabur benih. Jadi walaupun situasinya berat, si petani ini tetap menabur. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dia tetap melakukan yang terbaik. Walaupun hatinya itu lagi, rasanya gimana ya, menghadapi situasi seperti ini, lemas, tidak bergairah, tidak ada kayak harapan akan pemulihan, tapi dia tetap menabur karena dia yakin dia akan menuai. Ini yang mau disampaikan oleh Alkitab. Makanya dikatakan mereka yang menabur dengan cucuran air mata. Walaupun hati, walaupun kondisi kehidupan kita itu seperti maunya kita menjerit kepada Allah, tapi jangan lupa untuk tetap melakukan yang terbaik. Kalau saudara bekerja, tetap bekerja yang baik. Kalau saudara membangun sebuah kehidupan, bangunlah sebuah kehidupan yang baik. Kalau saudara membangun hubungan, tetaplah bangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik, bekerja dengan baik, beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Tetap lakukan bagian-bagianmu sebaik-baiknya. Karena biasanya ketika dalam kondisi tertekan itu kita jadi males, kita jadi tidak punya semangat mau kerja. Akhirnya kan karena kondisi seperti itu kita malas mau kerja. Kita seakan-akan dibikin ragu bahwa pekerjaan ini pasti nanti tidak akan ada hasilnya, pekerjaan ini pasti nanti tidak akan ada tujuannya. Seringkali godaan-godaan itu yang muncul. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Mazmur ini? Jangan takut, hai kamu yang hari ini sedih, hai kamu yang hari ini sedang mengalami cucuran air mata, tetap maju, tabur benih. Tabur benih yang terbaik. Saudara tidak akan menuai kalau saudara tidak pernah menabur. Tidak akan menuai kalau saudara tidak pernah menabur. Taburan yang kau tabur hari inilah itu yang akan kau tuai dalam karya pemulihan Allah. Pekerjaan yang kau kerjakan dengan sebaiknya, inilah yang akan mendapatkan hasilnya pada waktu karya pemulihan ini. Jangan minta menuai tapi saudara tidak pernah nabur. Jangan maksa Tuhan untuk memulihkan apa yang saudara tidak tabur. Jadi tanggung jawab kehidupan kita masing-masing ini tetap harus dipertahankan. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Saudara bekerja, saudara bisnis, saudara berdagang, tetap kerjakan itu dengan sebaik-baik. Apapun, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun rasanya, Tuhan gimana ya? Saudara yang bekerja, saudara yang berhubungan dengan pihak-pihak di dalam pekerjaan saudara, tetap bersikap dengan baik. Tabur semua dengan baik. Orang-orang yang punya link dengan saudara tetap lakukan yang terbaik. Jangan kemudian karena situasi ini kemudian kita membuat sebuah hal-hal yang dapat saling merugikan. Hanya karena kepentingan-kepentingan kita sesaat, kemudian kita membangun sebuah perilaku sosial yang seakan-akan membuat kita untung hari ini, tapi sebenarnya kemudian kita tidak akan kehilangan, kita tidak akan pernah mendapatkan berkat apapun di masa depan. Karena kita sebenarnya sedang merusak semua taburan-taburan. Taburan itu, saudara, adalah bentuk konkret dari apa yang kita lakukan. Pelayanan saudara kalau saudara bekerja, cara saudara melayani orang lain, cara saudara menghargai pekerjaan saudara, itu taburan-taburan yang harus tetap saudara tabur. Walaupun mungkin saudara dengan mencucurkan air mata, berusaha bekerja sambil melihat dengan ragu, ini resesi ekonomi gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang kemudian membuat kita malas untuk bekerja, malas untuk melakukan. Bagian menabur itu tugas kita masing-masing. Tuhan nanti yang akan menumbuhkan dan memberikan berkatnya kembali. Tapi kalau saudara tidak pernah nabur, saudara kemudian tidak mau sungguh-sungguh lagi mengusahakan segala sesuatu yang saudara miliki dengan sebaik-baiknya,
kita tidak akan melihat hal itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apa modal yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apa kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara? Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam doamu, lakukan terus. Walaupun engkau mengerjakannya mungkin dengan air mata. Karena tantangan ini membuat engkau sedih, membuat engkau tidak bisa dengan sukacita, tapi tetap kerjakan. Tetap kerjakan. Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada waktunya engkau nanti akan bersorak-sorai. Tidak selamanya engkau terus bercucuran air mata. Tidak selamanya. Akan ada waktunya di mana engkau akan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Bayangkan kalau orang berjalan maju menuai sambil nangis itu di mana sih? Misalnya itu ada sawah. Saudara bayangkanlah, sambil nabur dia nangis, Tuhan, susah aku Tuhan. Tapi tetaplah kerjakan. Jangan kesusahan saudara itu membuat kita kemudian tidak melakukan lagi sesuatu apa yang harus kita lakukan. Kalau mau ditanya susah nggak? Susah. Kalau ditanya hati ini pedih nggak? Pedih. Kalau mau ditanya hati ini takut? Takut. Kalau firman Allah katakan, tidak selamanya air mata itu tetap jadi air mata. Akan ada waktunya air mata itu berubah menjadi sorak-sorai. Mereka yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bukan saja pulang dengan sorak-sorai, tetapi sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Karya Tuhan akan dikerjakan dalam setiap kehidupan umat bagi kita yang mau sungguh-sungguh hidup dalam keyakinan. Berkat pemulihan akan terjadi, akan dinyatakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau terus melakukan yang terbaik, menabur yang terbaik, karena apa yang kita lakukan dengan baik tidak akan pernah sia-sia. Berkat pemulihan akan terjadi kalau kita berpengharapan. Wujud dari pengharapan itu adalah kehidupan yang selalu bergantung kepada Allah, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah pilihan-pilihan sikap yang benar. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah untuk menabur yang terbaik. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, apa yang kau miliki sekarang, kerjakan itu dengan baik. Apa yang Tuhan beri tanggung jawab dalam, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Engkau akan melihat janji pemulihan dari Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mempersiapkan perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Salibnya, salibnya teramat mulia. Karena Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya kita yang percaya kepada-Nya tidak binasa dan akan melihat karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia.
disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapkan hatimu, siapkan hidupmu, hadapkan dirimu kepada Allah. Dia Allah yang maha baik. Dia Allah yang siap untuk mengampuni. Dia Allah yang siap untuk memulihkan kita. Dan karyanya yang terbesar dalam karya pemulihannya, Dia nyatakan di atas kayu salib yang sebentar akan kita peringati. Karena itu, saudara, menghadapi tubuh dan darah, roti dan anggur, mari kita mohon penyucian dari Allah, melayakkan kita untuk menikmati dalam persekutuan dengan tubuh dan darah, agar kehidupan kita tetap terus menjalankan tugas, fungsi kesaksian kita untuk menjadi terang bagi dunia. Tuhan akan memulihkan hidup, karena Tuhan ingin memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita akan siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia, haleluya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih, karena hari ini kami masih dilayakkan untuk menikmati tubuh dan darah, roti dan anggur yang kami yakini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus, yang sudah diberikan bagi kami, agar kehidupan kami boleh mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan seluruh kehidupan umat-Mu, agar kehidupan kami juga menikmati kehidupan kekal di dalam Tuhan. Kuduskan kami ya Allah, layakkanlah setiap kami anak-anak-Mu untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, agar setiap kehidupan kami menikmati berkat yang ada di dalamnya. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sakit akan disembuhkan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kuduskan roti dan anggur ini yang ada di tangan kami semua, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan hamba-Mu yang akan menjadi pelayan-Mu untuk melayankan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah
pembacaan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu. Angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga, agar kami juga menikmati kehidupan kekal. Saudara, siapkan cawan anggur di tangan kananmu. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minum. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan pujian, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Lewat tubuh dan darahmu kami diingatkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Melewati masa-masa sulit yang kami hadapi, melewati berbagai tantangan kehidupan yang sedang kami jalani hari ini, kami tidak sendiri, karena kami memiliki Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Ia akan memberikan kepada kami pengharapan bahwa pemulihan akan Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami, yang mau tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu, yang mau tetap setia kepada hukum-hukum-Mu, yang mau tetap dengan semangat menabur yang terbaik, melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat segala yang kami nikmati hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberkati setiap kehidupan kami sekalian, sehingga kehidupan kami anak-anak boleh tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semua, dan kiranya firman Tuhan, perjamuan Tuhan yang kita rayakan boleh memberkati kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan segera menutup ibadah kita. Nanti di belakang itu ada tempat untuk persembahan. Sambil Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu bisa kemudian memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan menyanyikan satu pujian. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Bapa, terima kasih. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Turunlah kuasa-Mu menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian, supaya setiap langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah yang tetap hidup dalam firman-Mu, langkah-langkah yang hidup di dalam hukum-hukum Allah, langkah-langkah yang terus dengan semangat kepada pengharapan itu, berjalan dengan optimis, menabur yang terbaik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau terus dengan gigih, dengan semangat bekerja. Kami akan menyambut karya pemulihan dari Allah dengan sebuah optimisme yang berangkat dari keyakinan kami bahwa Tuhan Allah yang kami muliakan akan memulihkan kehidupan kami seperti Engkau memulihkan Sion. Berkati setiap kehidupan anak-anak, berkati setiap kehidupan kami semua, berkati setiap kehidupan usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Apapun yang terjadi, pegang tangan kehidupan anak-anak-Mu ya Allah. Tetap pelihara hidup mereka. Tunjukkanlah bahwa kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarkan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kami anak-anak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Kau pimpin dan sertai kami. Tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil pelayanan pada pagi ini. Dan biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Sekarang turunkan tangan berkat buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.